Mahasiswa, selamat pagi. Kita akan lanjutkan kembali belajar JavaScript. Setelah kita sebelumnya belajar tentang array, ya, bahwa ada struktur data array yang sering kita gunakan untuk memanipulasi data di dalam JavaScript, kita juga akan kenalan dengan konsep objek ya yang ada di JavaScript. Masih menggunakan file yang lama, namun bedanya teman-teman saya hapus ya semua datanya sehingga tinggal saya sisakan hanya body yang kosong saja. Lalu saya gunakan live server di port 5500 ya, sehingga saya nanti kita akan auto reload. Lalu saya juga aktifkan konsolnya ya, di sini inspect element. Lalu di tab konsol nanti teman-teman bisa melihat hasilnya nanti karena saya akan tunjukkan hasil itu via konsol. Oke, kemudian saya kecilkan seperti ini. Oke. Di sini teman-teman kemarin kita telah belajar untuk membuat JavaScript ini bekerja, kita bisa pakai script ya, seperti ini. Ya, dia akan membaca JavaScript. Nah, di dalam JavaScript semuanya itu dianggap sebagai objek. Nah, jika sebelumnya kita mendefinisikan misalnya ada nama mahasiswa ya, seperti ini, misalnya Johnny. Oke. Nah, ini variabel ya, variabel. Nah, sebelumnya kita hanya menyimpan single values ya, hanya single value. Jadi nilai hanya satu nilai yang kita simpan di dalam sebuah variabel. Namun ternyata selain kita menggunakan array yang bisa membuat struktur data, multiple data berdasarkan indeks, kita juga bisa menyimpan ya, menyimpan properti-properti dari mahasiswa. Nah, anggap saja misalnya seorang mahasiswa itu pasti punya apa? Nama pertama gitu ya, ada nama kedua, ada umur, kemudian misalnya ada prodi dan sebagainya. Nah, sebagai contoh, saya akan tampilkan dulu misalnya nama mahasiswa di sini ya. Nama mahasiswa. Untuk mencetak ya, mencetak single values. Nah, di sini namanya Joni. Oke, teman-teman bisa melihat di sini ada Joni. Kalau kita misalnya ini. Nah, selain cara di sini, kita bisa menyimpan single values di objek JavaScript. Kita bisa menambahkan beberapa values ya, atau kita sebutnya sebagai objek. Oke, saya hapus ya, saya hapus. Lalu kita modifikasi kodenya jadi seperti ini, misalnya sehingga mahasiswa. Nah, sama dengan, ada kurung kurawal, buka dan tutup. Nah, di sini kita bisa tambahkan first name. Nah, misalnya nama pertamanya siapa? Tapi di sini ada titik 2 ya, titik 2. Misalnya John. Nah, di sini. Lalu di sini koma ya. Mirip struktur dengan JSON. Nah, teman-teman pernah belajar JSON kemarin pas kita di materi kuliah React Native ya. Misalnya ini ada do ya, kemudian ada koma, kemudian ada umur misalnya, umurnya misalnya karena dia integer, umurnya misalnya 22 gitu ya. Lalu misalnya prodinya adalah sistem ya, sistem informasi gini. Oke. Jadi kalau kita bandingkan, kalau kita bandingkan tadi dengan nama mahasiswa yang hanya menyimpan satu properti nilai saja, single values. Nah, dengan kita menggunakan objek di JavaScript, kita bisa menyimpan beberapa properti dan nilainya. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa cara untuk membuat objek di JavaScript. Nah, untuk menampilkan first name atau menampilkan isi dari data-data yang ada properti dan values-nya yang dari objek, kita bisa menggunakan, kita sebagai contoh log ya. Kemudian nama variable objeknya. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini, dia akan muncul seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini muncul ada first name, last name gitu ya. Tapi kita bisa menampilkan secara spesifik. Misalnya saya ingin menampilkan prodinya saja. Jadi kita tinggal mahasiswa.prodi. Oke, .prodi. Oke, di sini langsung muncul sistem informasi. Oke. Jadi teman-teman, cara untuk membuat objek di JavaScript kita bisa langsung tentukan seperti ini, ya.
Atau kita juga bisa membuat dengan keyword new. Nah, kalau yang seperti ini disebut dengan literal ya, namanya adalah literal. Nah, kita juga bisa dengan objek ya, menggunakan keyword new untuk membuat objek. Caranya bagaimana? Misalnya di sini, oke, saya format dulu biar bagus ya. Di sini saya tambahkan variabel baru, misalnya adalah dosen. Nah, variabel dosen itu kita akan jadikan dia sebuah objek. Jadi tinggal new. Nah, ini ada keyword new. Lalu kita pilih objek seperti ini. Oke, objek. Oke. Kalau kita cetak, oke, kalau kita cetak ya, kalau kita cetak objek dosennya, ya, ini ya, misalnya dosen gitu. Maka di sini hanya muncul objek kosong. Jadi sekarang dia tidak punya properti yang memiliki value. Jadi dia sekarang dosen hanya objek kosong. Lalu bagaimana caranya kita menambahkan propertinya ya? Dengan kita sudah mendefinisikan dengan new lalu ada objek di sini. Lalu kita tinggal tambahkan nih properti. Misalnya dosen dot misalnya first name misalnya adalah nama kita ya, ini nama saya. Oke. Oke. Nah, sekarang first name-nya sudah masuk nih, sudah masuk. Nah, misalnya saya tambahkan lagi ya, saya tambahkan lagi. Misalnya dosen dot mata kuliahnya saya mengampu apa? Misalnya adalah programan web gitu ya. Oke. Nah, di sini muncul lagi. Oke, kalau teman-teman lihat di sini muncul mata kuliahnya. Lalu saya tambahkan misalnya dosen.sks. Oke, misalnya berapa? 3. Nah, sekarang sudah muncul ada first name, mata kuliah, dan SKS. Lalu seperti yang dicontohkan di atas, ketika kita ingin menampilkan salah satu properti dari value dari propertinya, kita cukup melakukan titik. Titik, kemudian nama, misalnya first name. Oke. Jadi yang sekarang muncul adalah ini ya, nama saja. Selain itu, kita juga bisa menggunakan tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Tinggal kita sesuaikan. Nah, ini. Oke, sama ya tampilannya ya. Jadi kita bisa menggunakan titik, kita juga bisa menggunakan langsung seperti menampilkan index values dari sebuah array. Nah, itu jadi kita sudah punya dua cara ya. Satu cara menggunakan literal, lalu kita juga bisa menggunakan keyword new ya di sini. Oke, untuk keyword new-nya. Lalu teman-teman, ya konsolnya saya nonaktifkan saja biar nanti tidak muncul gitu langsung. Oke, sini kosong lagi. Nah, di sini teman-teman, ketika kita membuat objek, misalnya kita definisikan var dalam bentuk variabel dengan nama x, dia merujuk ke dosen gitu misalnya seperti ini. Maka x ini dia bukan objek baru dari si dosen, namun x ini adalah aliasnya ya. Jadi bukan hasil copy, tapi x ini adalah objek yang sama dengan dosen. Seperti itu. Jadi kita belum melakukan penurunan objeknya atau kita belum melakukan duplikat atau copy lagi dari objek dosennya. Tetapi x ini sudah merepresentasikan objek dosen. Sehingga ketika saya gunakan log misalnya x gini, maka x ini juga isinya sama ya. X ini sama dengan yang ada di objek dosen. Nah, X sudah menjadi objek dosen. Jadi X itu aliasnya objek dosen. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika kita tampilkan X dot SKS, ya hasilnya dia akan menampilkan 3 di sini. Karena apa? Karena si X ini sudah merepresentasikan objek dosennya. Oke. Nah, sebetulnya teman-teman, untuk menampilkan data ini, selain kita dengan log gitu ya, misalnya, kita juga bisa menggunakan looping ya, looping. Oke, saya komentarin dulu. Nah, misalnya data dosen saya ingin lakukan looping. Nah, looping ini saya tampung dulu dalam bentuk variabel
txt gitu ya, untuk menampung datanya nanti. Lalu kemudian ada variabel y, ya, variabelnya saya kosongkan. Nah, di sini saya akan melakukan looping. Nah, dengan cara for misalnya y di mana? Di objek dosen seperti ini. Lalu sekarang variabel txt-nya ya. Variabel txt-nya ya, sekarang dia bertambah nilainya. Isinya saya ganti ya, isinya saya ganti dengan dosen ya, kemudian sesuai dengan jumlah isinya ya, karena di sini definisikan y ini akan mewakili setiap isi dari dosen. Nah, oleh karena itu y sorry ya, y kemudian kita tambah seperti ini. Ada dikasih koma gitu ya. Lalu untuk mencetaknya sekarang karena si txt ini sudah diisi dengan hasil looping perulangan dari data yang ada di objek dosen, sehingga ketika kita tampilkan dengan log txt ya, txt, maka sekarang sudah muncul datanya seperti ini ya, IPUNG pemrograman web 3 gitu ya, seperti itu. Kita bisa menggunakan looping. Nah, seperti ini. Nah, oke, kita lanjut ya belajarnya. Nah, untuk menambahkan properti baru ya, misalnya kita telah membuat tadi ada objek mahasiswa, ada objek dosen gitu ya. Misalnya suatu saat ya, teman-teman, kita ingin menambahkan objek properti baru di mahasiswa. Misalnya setelah prodi saya tambahkan misalnya setelah umur, prodi, jenis kelamin gitu ya. Sehingga saya cukup menambahkan dengan mahasiswa dot jenis kelamin gini ya, misalnya lalu misalnya dia laki-laki gini. Sehingga ketika saya tampilkan mahasiswa siswa seperti ini, maka di sini juga sudah masuk nih ya. Jenis kelaminnya sudah masuk pada objek mahasiswa ya, karena saya sudah menambahkan properti baru yaitu jenis kelamin. Lalu kalau kita ingin menghapusnya ya, misalnya saya ingin menghapusnya, kita bisa menghapusnya dengan keyword delete. Nah, delete lalu nama objeknya, misalnya lalu nama propertinya. Misalnya jenis kelaminnya nggak jadi saya pakai deh. Nah, seperti ini. Oke. Jadi ketika kita tampilkan kembali, oke, kita tampilkan kembali ya. Kemudian saya tampilkan lagi mahasiswa, siswa. Di sini, nah sekarang jenis kelaminnya sudah tidak ditampilkan, hilang ya, karena saya delete. Sehingga ketika saya spesifik ingin menampilkan jenis kelamin, maka hasilnya adalah undefined, jadi tidak terdefinisi. Itu cara menghapus. Nah, di dalam objek ya, teman-teman, kita selain menambahkan properti-properti yang bernilai seperti ini, ada properti yang memiliki nilai masing-masing, kita juga bisa menambahkan metode ya atau fungsi ya. Jadi kita bisa menambahkan metode di dalam objek tersebut. Sebagai contoh, objek mahasiswa, saya ingin tampilkan sebuah metode yang menampilkan nama lengkap, yaitu menggabungkan first name dan last name. Caranya adalah kita tinggal tambahkan, jadi mahasiswa dot gitu ya, nah, misalnya full name, nah full name gitu, oke, sama dengan, nah dia itu adalah kita tambahkan function. Nah, kita tambahkan function yang mana dia akan nge-return. Namun, cara ini akan sedikit membingungkan, jadi saya ulangi. Jadi yang ini ya, kita tinggal modif. Nanti penjelasan tentang menambahkan langsungnya itu nanti di bahasan selanjutnya ya. Tapi teman-teman saya akan bahas di sini dulu. Kita kembali pada objek mahasiswa. Ketika saya ingin menampilkan sebuah fungsi metode baru, misalnya di sini adalah untuk menampilkan full name, oke. Ya, isinya adalah dia jadi function, ini function, oke, dan isinya adalah dia akan mengembalikan nilai. Nilai apa? Nilai dari
first name dan last name. Nah, caranya kita returnkan, lalu saya tambahkan kata kunci this. Nah, this ini dia merujuk pada properti yang ada di dalam objek ini. Jadi kalau kita nggak pakai this itu nggak bisa. Jadi this sering digunakan oleh oleh metode yang dia memang menggunakan properti yang ada di objek tersebut. Nah, karena saya ingin menampilkan first name dan last name, jadi this dot. Nah, first name. Nah, kita tambahkan seperti ini karena saya ingin menggabungkan, saya ada space gitu ya. Lah, ini sama this lagi. This dot last name. Ini ya. Nah, di sini. Saya sudah menambahkan ini. Sehingga saya sekali-kali bisa langsung ini menampilkan nama mahasiswa, siswa dot full name. Nah, kalau seperti ini, teman-teman lihat ya di sini, dia sudah terbaca sebagai function. Nah, full name inilah membaca ini. Nah, agar si full name ini terbaca, metode ini kita harus tambahkan gini. Nah, tambahkan kurung buka, kurung tutup gitu. Jadi kalau kita tanpa kurung buka, kurung tutup, nanti yang muncul adalah nama functionnya. Oleh karena itu, saya tambahkan ini agar dia muncul nama John Doe. Nah, di sini first name dan last name dia, kita kan menggabungkan dua buah nilai properti ya di sini ya. Oke. Jadi itu. Jadi ketika kita ingin menampilkannya. Oke, sebagai contoh lain kalau kita ingin ngelog gitu ya. Ngelog untuk menampilkan konsolnya, misalnya mahasiswa saja seperti ini. Nah, oke, di sini. Nah, saya disable. Oke, di sini kosong ya, teman-teman ya. Karena apa? Karena kita sudah menambahkan ini. Jadi kalau di sini ada error di sini salah saya ya. Jadi kalau memang ada error di sini ada warning ya, teman-teman ya. Nah, di sini sudah muncul ya. Di sini. Namun function ini tidak terbaca ya. Dibaca langsung, tapi dia langsung harus kita drop down lagi, baru di sini name-nya full name gitu. Langsung gitu ya di sini. Oke, dia sudah terbaca sebagai metode. Oke, saya disable lagi. Oke, kita lanjut ya belajar ininya ya, belajar objeknya. Nah, tadi sudah bisa ditambahkan metode. Tadi selain kita sudah mengetahui cara menampilkan data objek dengan console log ataupun kalau memang ditampilkan di HTML pakai document.write gitu ya. Kemarin kita telah belajar itu, untuk belajar kita cukup menampilkan di konsol karena kalau sudah tampil di konsol ya intinya kalian enak tuh bisa tampilkan dengan mudah di HTML ya, tinggal di document.write saja diganti seperti itu. Nah, untuk menampilkan data objek saya tadi sudah jelaskan kita bisa menggunakan konsol berdasarkan propertinya ataupun dengan looping ya, dengan looping. Oke. Selain itu, ada cara untuk menampilkan data ya, data objek ini dengan objek values. Nah, sebagai contoh saya tampung dalam bentuk misalnya myArray gitu ya, namanya gitu. Lalu saya pakai objek dot values ini values lalu mahasiswa gini. Oke, jadi ketika saya log ini array-nya sekarang ada error di sini ya. Nah, my array m-nya salah ya, m-nya harus gede harus sama ya. Oke, sini. Nah, munculnya jadi seperti ini. Ya, bentuknya jadi seperti objeknya seperti ini. Oke. Kayak A, jadi bentuk A array. Ya, dengan objek values jadi bentuknya sekarang objek ini bentuknya jadi array. Kalau kita cek di sini fungsinya jadi seperti ini ya. Oke. Oke, itu untuk menampilkan. Nah, untuk menampilkan lagi, selain dengan object values, kita juga bisa menggunakan JSON.stringify. Nah, coba sebagai contoh, var, misalnya myString. Nah, karena saya akan menggunakan myStringify,
Jadi tinggal dipakai JSON. Nah, ini bawaan dari JavaScript. Lalu saya mahasiswanya saya tampilkan. Nah, kalau kita log, ya, kita log ya, kita log di sini my string. Oke. Nah, teman-teman bisa melihat kalau di atas di object values itu menjadi sebuah objek seperti ini ya, objek DJ array. Tapi kalau kita jadikan JSON stringify, datanya menjadi seperti data JSON. Nah, seperti ini ya. Oke. Ada first name, kemudian last name. Jadi dia memang kebaca. Bedanya kalau di object values dia hanya kebaca nilai value-nya saja. Tapi kalau kita stringify, maka nama propertinya bisa terbaca. Jadi seperti ada key dan values-nya. Itu kalau kita pakai JSON stringify. Lalu, agar si function ini bisa terbaca, nah saat ini kan dia tidak terbaca ya. Nah, caranya kita bisa merubah dulu tuh. Ngerubah dulu si functionnya, full name-nya jadi string. Oke, sebagai contoh adalah kita rubah dulu mahasiswa dot full name. Nah, sama dengan sama lagi mahasiswa dot full name, tapi saya rubah jadi string. Oke, jadi string di sini. Sehingga ketika saya tampilkan ininya, oke. Saya tampilkan my string-nya lagi. Nah, di sini sudah muncul ya. Oke, full name. Oke. Sorry. Oke, ini saya tampung dulu ya. Jadi saya samakan lagi. Oke, saya rubah datanya. Lalu, nah di sini ya teman-teman ya bisa melihat ada function di sini. Nah, sekarang functionnya sudah tercetak. Oke, tapi dia membacanya adalah membaca isi dari si function ya. Dia function, ada return, nah ini sama. Karena apa? Karena si function full name ini sudah dirubah menjadi toString. Nah, pakai ini nih. Udah jadi toString. Oke. Itu cara menampilkannya. Namun, hal itu akan disesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman ya untuk menampilkan data-data seperti itu ya. Oke. Sebetulnya di objek ini ada yang namanya asesor. Asesor itu apa? Ya, asesor itu kalau kita pernah melakukan coding di Android Studio ataupun Java gitu. Jadi memang ada dia itu default ada get dan set ya. Get dan set ini bisa kita gunakan agar untuk mempermudah kita. Nah, sebagai contoh di sini saya rubah ya, teman-teman ya. Oke, ini saya disable dulu ya, biar tidak membingungkan kalian. Nah, di sini ada mahasiswa. Lalu, kita juga bisa merubahnya. Misalnya, saya tambahkan lagi satu gitu ya. Saya tambahkan lagi satu, get ya. Get, misalnya kita apa? Get, saya hanya ingin membutuhkan nama, first name. Get first name. Jadi dia menjadikan sebuah get. Lalu kita tinggal return saja, ya, return saja. Ingat, kalau ingin mengambil properti di salah satu objek, berarti harus pakai this dot first name. Gini. Nah, seperti ini. Jadi ketika saya ingin menampilkan data, ya, pakai log mahasiswa dot apa namanya first name. Nah, seperti ini. Maka di sini ada error. Oke, di sini ada error. Nah, uncalled range error maksimum call. Nah, jadi memang di sini udah ada first name, jadi kita harus mengganti namanya, nggak boleh sama. Misalnya first name, saya rubah seperti ini. Oke, saya ubah ya di sini. Infonya, nah ini dia masih baca ini. Kalau kita pakai S gini, nah dia juga sama menampilkan, misalnya nih data name saja deh, biar teman-teman bisa melihat perbedaannya. Data name, oke. Data name, jadi data name ini juga menampilkan ini ya, first name. Nah, misalnya kita ingin mereturnkan angka 10 gitu,
Apa yang terjadi? Sama, kita bisa menampilkan 10. Jadi kalau get ini bisa terlihat lebih, ini ya teman-teman ya, bisa lebih simple dibandingkan kalau teman-teman melihat datanya. Kalau kita lihat function sebelumnya harus ada function, ada return gini kan, lebih panjang. Jadi penggunaan get ini, kalau ini kita melakukan return sebuah data, kita cukup pakai get. Lalu ada juga set ya. Nah, ngesetnya, misalnya ngeset, set itu untuk merubah ya, merubah isi dari salah satu properti. Misalnya ubah name di mana value-nya akan berubah apa, parameternya. Lalu saya ini jadi kita tinggal rubah misal this dot first name itu saya rubah. Sekarang namanya bukan John lagi, tapi Ali gitu misalnya. Oke ya. Jadi sekarang kita lihat nih, ubah name. Oke. Ubah name. Oh, sorry, ini bukan Ali ya, tapi ini value ya, merujuk ke parameter ini. Value. Oke, jadi sini kalau saya rubah jadi Ali, oke, di sini ada error. Ubah name is not function. Oke, set. Oke, di sini ya, teman-teman ya. Kita lihat ada. Jadi kalau kita ingin menampilkannya, caranya bukan seperti ini, tapi kita harus langsung melihatnya di sini. Oke, beasiswa dot ubah name. Oke. Jadi kita di sini dulu ya. Sama dengan Ali. Oh. Nah, sekarang namanya sudah jadi Ali. Karena saya menggunakan ubah name ini untuk merubah si first name-nya menjadi Ali ya, ubah name Ali kayak gitu. Nah, itu jadi kita bisa ngerubah set ataupun isi dari si properti-nya ya. Jadi si first name-nya kita sudah rubah jadi Ali. Oke, jadi kalau kita coba log gitu ya. Console log di sini mahasiswa dot first name. Oke, sekarang first name-nya sudah menjadi Ali, bukan John lagi. Nah, itu contoh kita menggunakan get dan set yang ada di objek ya. Jadi get set ini juga bisa untuk, kalau get lebih ke arah untuk mengambil datanya, pengambil data yang ada di properti, tapi set itu kita ingin memodifikasi nilai dari si properti. Ini ya. Oke. Di dalam JavaScript ya, teman-teman, kita juga akan kenal dengan yang namanya constructor. Jadi constructor ini lebih kita anggap sebagai kerangka ya, kerangka dari objek tersebut. Jadi kalau kita sudah definisikan tadi setiap objek langsung ada nilainya, nah kita juga bisa bikin kerangka. Misalnya, nah, saya buat objek baru namanya person. Nah, saya gunakan P-nya gede ya, person, gini. Lalu kerangkanya adalah orang itu harus punya first name, misalnya last name gitu ya. Ada apa lagi nih? Ada umur gitu ya, misalnya seperti itu. Oke, misalnya first, bukan, tapi ini function ya, sorry ya. Kita buat sebuah function. Oke. Nah, misalnya saya punya konstruktor person dengan kerangkanya itu wajib ada first name, last name, dan age. Nah, kerangkanya adalah kita pakai this. This ini merujuk ke dalam isi ini ya. Jadi dia akan jadi propertinya. Jadi dot first name. Jadi dot first name misalnya. Nah, sekarang isinya adalah first. Oke. Jadi properti first name yang sekarang adalah first yang diinputkan oleh user. Oke. Kemudian this dot last name misalnya adalah last, lalu this dot age sama dengan age gitu. Nah, sekarang saya sudah punya kerangka objek seperti ini. Sehingga kalau saya ingin membuat objek baru, objek person baru seperti ini, kita cukup seperti ini. Misalnya var
Anto ya. Var Anto sama dengan kita new. Nah, person. Nah, di sini langsung muncul ya. Langsung muncul nama kerangka objeknya. Nah, kita tinggal klik saja. Lalu kalau dia langsung minta nih first-nya, last-nya, edge-nya. Nah, karena dia string, misalnya Anto gitu ya, langsung ada Anto Yahya gitu. Lalu umurnya misalnya 30 gitu. Lalu saya juga bisa membuat objek baru, misalnya Desi gitu. Nah, si objek Desi kita tinggal new pakai person lagi. Nah, dia udah langsung ada kerangkanya. Sekarang Desi misalnya Anwar gitu ya. Lalu umurnya misalnya 27. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat bahwa sebuah kerangka objek di sini pakai konstruktor ya. Konstruktornya ini first last edge, dia langsung didefinisi seperti ini. Lalu kita bisa langsung bikin objek baru nih. Objek baru lebih dari satu. Jadi kita cukup pakai kerangka ini, kita bisa pakai objek baru. Sehingga ya, teman-teman, ketika kita ingin mencetak seperti ini misalnya ya, Anto gini. Kalau kita ingin mencetak Anto, maka di sini sudah langsung muncul Anto ya, bukan desinya beda ya. Karena Anto dan desi adalah turunan dari si person ini. Sehingga kalau saya ingin mencetak Anto.edge, maka yang muncul adalah 30. Nah, 30 ini dia ngambil dari objek Anto saja. Beda dengan saya merubahnya jadi desi di sini ya, maka yang muncul adalah 27. Jadi teman-teman, konstruktor ini bisa kita gunakan sebagai kerangka ketika kita ingin membuat objek baru dengan properti yang berbeda. Ini lebih simple, karena kalau kita lihat yang pertama itu kita harus membuat properti dan isinya langsung, tapi kalau yang ini kita cukup membuat kerangkanya dulu, langsung kita isi ketika kita buat objek baru. Gitu ya. Nah, sebagai contoh seperti itu. Nah, ketika kita butuh lupa nih, kerangkanya kita lupa gitu ya. Nah, kita lupa menambahkan satu properti lagi, misalnya adalah prodi gitu ya, sinar prodi. Kita tidak bisa langsung menambahkan pakai person gitu ya, terus prodi, kemudian sama dengan misalnya si gitu. Nggak bisa. Ya, jadi kalau kita log gini, langsung person gini, apa yang terjadi adalah hanya muncul seperti ini ya, teman-teman ya. Oke. Nah, tidak muncul. Caranya adalah kita memang harus membuat objek baru. Baru deh si objeknya kita tambahkan properti. Nah, sebagai contoh adalah anto.prodi gitu sama dengan si. Sehingga ketika kita cetak di sini ya, antonya. Oke, cetak antonya. Oke. Sekarang antonya, sekarang prodinya sudah masuk si-nya nih. Tapi kalau kita cetak desi, di sini, desi ya, desi. Nah, di sini desi tidak ada prodinya. Karena apa? Karena properti prodi ini hanya ditambahkan pada objek anto saja. Oke. Gitu ya, teman-teman ya, caranya. Nah, selain itu, untuk menambahkan metode, misalnya, metode untuk menampilkan full name ya, Anto dan Yahya misalnya, kita bisa juga, selain kita tadi langsung menambahkan properti seperti ini, nah, kita bisa langsung menambahkan metode. Jadi, anto.fullName. Nah, misalnya gini ya. Oke, full name. Nah, jadi, tinggal kita tambahkan sama dengan, lalu kita buat function untuk menampilkan full name-nya. Jadi tinggal function, lalu kita returnkan datanya, jadi tinggal this dot. Nah, dotnya dari mana? Dari di sini. First name dan last name. First name, oke. Tambah ini, oke, dan last name ya. This dot last name. Oke, jadi tinggal kalau kita ingin menampilkannya, tinggal di console log ya, di sini. Tinggal di console log, berarti tinggal anto.full
name. Gini ya. Nah, biar tampil bagaimana, karena dia fungsi ya harus pakai kurung buka dan kurung tutup. Sehingga sekarang namanya adalah Anto Yahya ya di sini ya. Karena full name ini memang fungsi untuk menggabungkan nama depan dan nama belakangnya. Gitu. Ya, tadi juga sudah kita tunjukkan bahwa kita tidak bisa langsung menambahkan properti person.apa, tapi kita memang harus spesifik menurunkan dulu ke dalam objeknya, baru kita bisa tambahkan properti seperti ini ya, baik itu properti single values atau properti yang sifatnya method gitu ya. Nah, untuk itu teman-teman, agar kita bisa menambahkan properti, kita harus menggunakan yang namanya prototype. Ya, jadi kita bisa menambahkan yang namanya objek prototype. Oke, saya komentarin dulu. Jadi ketika sudah punya kita sudah punya constructor person di sini. Nah, kita juga sudah membuat objek baru di sini. Nah, seperti ini. Nah, tiba-tiba kita ingin menambahkan satu nih, prodi contohnya tadi. Caranya yang paling mudah adalah kita harus menambahkan yang namanya prototype. Jadi karena kita tidak bisa langsung person.prodi misalnya sama dengan SI, ini tidak bisa dilakukan seperti ini ya. Nanti error gitu ketika saya coba konsol tampilkan gitu, tampilkan langsung di sini di desi misalnya ya. Nah, di sini ada warning ya, ada warning. Nah, oh bukan ya, di sini ya infonya. Jadi memang si prodi ini tidak akan terbaca kalau kita injek langsung seperti ini. Nah, baik desi ataupun anto dia tidak memiliki properti ya, tidak memiliki properti prodi. Agar prodi ini masuk pada konstruktor yang sudah kita definisikan sebelumnya, caranya adalah kita tambahkan prototype ya, baru nama prototipenya. Nah, jadi kita ada kata kunci prototype. Oke. Di sini ya, di sini ada prototype. Oke, kita hapus dulu. Nah, setelah itu teman-teman akan melihat bahwa si person ini kita coba log dulu ya, console.log gitu ya, ternyata person. Oke. Ada first name, last name, dan age ya. Jadi kalau kita coba cetak Anto, oke, jadi kita harus tambahkan prototype ya. Jadi kita bisa menggunakan prototype di sini. Oke, jadi kita ini dulu ya, kita X dulu, baru saya pindahkan ke sini. Oke, dot person. Harusnya muncul ya teman-teman ya. Jadi sekarang saya sudah tambahkan prototype baru ya di sini ya. Prototype barunya person prototype.prodi. Oke. Jadi kita tambahkan properties baru. Oh, ya ya ya. Kita ini ya, komentarin dulu, sorry. Kita komentarin dulu. Oke, sekarang kita lihat si personnya. Oke. Jadi kita log dulu, console log ya, console log. Kita lihat di sini person akan yang muncul adalah di sini masih belum muncul ya teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu, kita JavaScript object prototypes ya. Saya kayaknya salah nih, saya lupa ya teman-teman ya. Oke. JavaScript object prototype. Nah, kita buka yang Mozilla ya teman-teman ya.
Oke, di sini. Oke. Jadi kita tinggal prototype. Mana prototype? Ini bingung ya. Kita lihat, oke yang ini aja ya, mungkin ya. Punya Battery School. Nah, Battery School ini bagus banget ya untuk teman-teman kalau mau belajar JavaScript. Oke. Oke, di sini ya mungkin. Oke, di sini kita lihat, kita try at yourself. Pakai kode editornya dari si Battery School langsung. Oke, jadi saya besarkan ya, biar kebaca ya. Nah, misalnya di sini ada function person ya, sama ya. Oke, kita coba my father. Oke, kita coba ya, kita copy di sini. Kita copy di sini. Lalu saya format ya, format. Oke. Lalu kita buat objek baru dulu ya, misalnya ada Anto ya, jadi first name, last name, age sama color ya, misalnya blue ya, di sini blue. Oke, baru kita coba tampilkan lognya ya, anto.nationality. Tinggal di log, tinggal anto.nationality. Oke, kalau kita cek di sini, oke, akan muncul adalah English ya. Ya, saya akan jelaskan ulang ya, teman-teman ya. Jadi ketika kita mungkin suatu saat ingin menambahkan properti baru ya, kita bisa pakai prototype ya. Di sini kan sebelumnya belum ada nationality ya di sini ya. Tapi setelah kita tambahkan nationality, sehingga ketika ada objek baru turunan dari konstruktor person ini, nah sekarang nationality-nya sudah muncul. Nah, oke, sekarang ketika kita buat nationality seperti ini, maka di sini itu tidak muncul ya, langsung tidak muncul karena memang di Anto tidak ditambahkan ini. Tapi si Anto sebetulnya sudah punya nationality, sehingga kita ingin tambahkan nationality, dia akan muncul Inggrisnya. Jadi Inggris ini sudah masuk pada si ini ya, pada properti ini. Jadi kalau teman-teman langsung di sini definisikan, itu kalau kita cetak Anto itu tidak muncul, tapi kalau kita bisa cetak langsung nationality-nya pada objek Anto itu akan muncul. Oke ya, itulah beberapa konsep-konsep dasar yang ada di JavaScript khususnya objek ya, karena kita akan sering menggunakan itu ya, ketika kita akan membuat aplikasi-aplikasi berbasis JavaScript ya, teman-teman ya. Oke ya teman-teman, saya rasa cukup untuk belajar objeknya di JavaScript ya, semoga bermanfaat. Setelah ini kita akan lanjutkan kembali belajar lebih ke, kita akan melakukan reuni dengan bukan bahasa ya, tapi dengan database kita yaitu MySQL ya, dengan bagaimana kita koneksikan dengan bahasa programan ya. Nanti saya pikirkan apakah nanti pakai PHP ataupun Node.js ya, teman-teman ya. Oke ya, sampai jumpa teman-teman, sampai jumpa di seri video pemrograman web berikutnya. Terima kasih.